10 program pokok PKK Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati, Bapak Bupati beserta rombongan, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pangaribuan, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangaribuan, yang saya hormati seluruh Damang Dainang dan yang hadir di tempat ini. Izinkanlah saya melaporkan ekspos Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin dalam rangka kunjungan tim evaluasi Desa Percontohan 10 program pokok PKK di Kecamatan Pangaribuan. Ekspos Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin dalam rangka kunjungan tim evaluasi Desa Percontohan 10 program pokok PKK di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011. Pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK merupakan wadah untuk membina kehidupan bermasyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, yang menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual serta perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila, mengembangkan dengan berbagai kegiatan dan usaha meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membawa atau meningkatkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan kuantitas pangan, kesehatan, kelestarian hidup, serta semua aspek kehidupan dengan merencanakan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Gerakan PKK yang bertujuan memberdayakan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat sejahtera, maju mandiri, dapat terwujud. Desa Lumban Sormin yang berada dalam wilayah Kecamatan Pangaribuan merupakan salah satu desa dari 26 desa yang ada di Kecamatan Pangaribuan dan ditinjau dari letak geografisnya berjarak 1 km dari ibu kota Kecamatan Pangaribuan. Mata pencaharian masyarakat Desa Lumban Sormin adalah mayoritas bertani yang sistem pengelolaannya masih manual. Hal ini menghubungkan erat dengan tingkat perekonomian masyarakat desa. Pembinaan telah dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan, dan tim penggerak PKK Desa beserta Dewan Penyantun dalam rangka pembinaan peningkatan pelaksanaan 10 program pokok PKK di Desa Lumban Sormin, sehingga desa ini telah banyak mengalami perubahan, baik pengetahuan umum masyarakat di setiap keluarga maupun pembenahan fisik desa. 2. Dasar. Desa Lumban Sormin ditetapkan sebagai desa percontohan 10 program pokok PKK Kecamatan Pangaribuan sebagai binaan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara nomor 391 tahun 2009 tentang penetapan lokasi desa percontohan PKK Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2010. Surat Bupati Tapanuli Utara nomor 414.4/2233/BPM PD 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang supervisi desa kelurahan percontohan PKK Kecamatan tahun anggaran 2010. Surat Bupati Tapanuli Utara nomor 414.5090/BPM PD 2011 tanggal 15 Oktober 2010 tentang evaluasi desa kelurahan percontohan PKK Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2010. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara nomor 436 tahun 2010 tentang penetapan lokasi desa percontohan 10 program pokok PKK Kecamatan Pangaribuan sebagai desa binaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2011. Surat Bupati Tapanuli Utara nomor 414/2153/BPM PD 2011
tanggal 5 Mei 2011 tentang supervisi desa kelurahan percontohan PKK sebagai binaan Kabupaten Tapanuli Utara oleh tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara tahun 2011. Surat Bupati Tapanuli Utara nomor 005-31-DPM-PD-2011 tanggal 10 Juli 2011 tentang monitoring desa kelurahan percontohan 10 program pokok PKK oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2011. Surat Bupati Tapanuli Utara nomor 005-1-BPM-PD-2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal evaluasi desa percontohan PKK. Surat Camat Pangaribuan nomor 005-Cam-10-2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal evaluasi desa percontohan PKK. 3. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada tim evaluasi tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara tentang kegiatan tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin sebagai desa percontohan 10 program pokok PKK Kabupaten Tapanuli Utara. 4. Kegiatan dasar. Setelah ditetapkan Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan menjadi desa binaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui surat keputusan Bupati nomor 391 tahun 2010 tentang penetapan lokasi desa percontohan 10 program pokok PKK Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2011, maka kegiatan tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin dapat kami laporkan semakin meningkat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami laporkan kepada tim evaluasi desa percontohan 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara bahwa pada saat penilaian ini, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin sebagai desa percontohan 10 program pokok PKK dapat lebih meningkat dan bernampak positif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat Desa Lumban Sormin, di mana telah banyak mendapat perubahan dari yang sebelumnya, baik mental dan perilaku masyarakat maupun penataan fisik desa. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran dan kemampuan masyarakat yang dibantu oleh pembina-pembina tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara dan Kecamatan beserta Dewan Penyantun tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara serta pembinaan oleh Provinsi Sumatera Utara melalui pelaksanaan monitoring desa percontohan 10 program pokok PKK pada bulan yang lewat. Di samping kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin sudah melaksanakan tertib administrasi yang dibina dan dipandu oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara dan tim penggerak PKK Kecamatan Pangaribuan sesuai fungsinya, sehingga tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin melaksanakan kegiatannya sebagai berikut. A. Sekretariat. Kegiatan sekretariatnya meliputi 1. Penataan buku agenda, surat masuk dan surat keluar. 2. Penataan buku kegiatan PKK. 3. Penataan buku inventaris PKK. 4. Penataan buku notulen rapat PKK. 5. Penataan buku keuangan PKK. 6. Penataan buku daftar anggota dan kader PKK. B. Bendahara. Bendahara sebagai penyelenggara dan pengelola administrasi keuangan tim penggerak PKK desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyusun penerimaan dan pengeluaran keuangan PKK Desa Lumban Sormin. 5. Program-program PKK desa. Setelah dibentuknya keanggotaan tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin bekerjasama dengan kepala desa serta unsur BPD, LPM, maka tim penggerak PKK Desa Lumban Sormin telah melaksanakan programnya dengan sebagian kegiatan antara lain sebagai berikut. Kegiatan dasar yang telah dilakukan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan membenahi administrasi sebagai dasar pelaksanaannya dapat kami uraikan. 1.
1. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangaribuan nomor 01 tahun 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin. 2. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 01 tahun 2008 tanggal 20 Januari 2009 tentang pembentukan kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 01 tahun 2010 tentang pembentukan kepengurusan Dewan Penyatu Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin nomor 01 garing PKK garis Desa garing 2010 sampai dengan 17 garing PKK garis Desa garing 2010 tentang pembentukan dasa-dasa wisma di Desa Lumban Sormin. 5. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin nomor 03 garing Kep garing PKK garis Desa garing 2010 tentang pembentukan 10 program pokok PKK Dusun. 6. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 02 tahun 2010 tentang pembentukan kelompok lanjut usia atau lansia. 7. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin nomor 04 garing Kep garing PKK garing Desa garing 2010 tentang pembentukan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K PKK. 8. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 02 tahun 2010 tentang pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 04 tahun 2010 tentang pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja atau BKR. 10. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin nomor garing PKK garis Desa garing 2010 tentang pembentukan kelompok simulasi pola asuh anak dalam keluarga atau PA2K. 11. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin nomor Kep garing PKK garis Desa garing 2010 tentang pembentukan surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 06 tahun 2011 tentang pembentukan desa siaga. 12. Bentukan kelompok simulasi penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara atau PKBN. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 06 tahun 2010 tentang pembentukan desa siaga. 14. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 07 tahun 2010 tentang pembentukan Gerakan Sayang Ibu atau GSI. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 08 tahun 2010 tentang pengangkatan kader posyandu. 16. Surat keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 09 tahun 2010 tentang pengangkatan kader Bina Keluarga Balita. 17. Keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor 10 tahun 2011 tentang peraturan Desa Lumban Sormin tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Lumban Sormin. 18. Keputusan Kepala Desa Lumban Sormin nomor tahun 2011 tentang pembentukan kelompok usaha ekonomi desa simpan pinjam atau WSP. Surat-surat keputusan dimaksud turut kami lampirkan sebagai dukungan kelengkapan laporan kami. 6. Pelaksanaan 10 program pokok PKK. Berkat pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara beserta Dewan Penyantun PKK, maka Tim Penggerak PKK Desa Lumban Sormin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibagi dalam kelompok kerja atau pokja, mulai dari pokja 1 sampai dengan pokja 4. Dengan ini kami paparkan sebagai berikut. Pokja 1. Pokja membidangi 1. Penghayatan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong. Hal-hal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan membuat pembinaan terhadap anggota PKK dan warga masyarakat melalui simulasi penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara atau PKBN, yang mana butir-butir pemahamannya antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, contohnya dengan membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB tetap pada waktunya. B. Pembinaan penetapan pola asuh anak dalam keluarga (PA2K) agar menanggulangi kenakalan remaja dengan usaha membimbing serta memelihara kelangsungan hidup, perkembangan dan pertumbuhan yang serasi, selaras dan seimbang baik fisik maupun mentalnya melalui simulasi beberan pola asuh dalam keluarga atau PA2K yang dipandu oleh PKK Kecamatan dan tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara antara lain membiasakan sopan santun dalam berbicara dan perilaku sehari-hari, menetapkan pendidikan sikap yang terbaik dari 4 sikap pola asuh anak, yaitu tidak menang dan tidak kalah, saling menghargai antara orang tua dan anak, serta memberi masukan dalam mendengar pendapat si anak. C. Melaksanakan pembinaan muda-mudi atau pembinaan remaja dengan memberi penyuluhan di bidang kerohanian, kesenian, narkoba, olahraga, sosial budaya, dan gotong royong yang dibina oleh Dewan Penyantun PKK oleh Camat Pangaribuan dan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini terlihat dari dukungan Karang Taruna dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan pinggiran jalan, parit, dan menata fisik desa. Mengikuti pelatihan Dasawisma dari tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara sekaligus membentuk kelompok Dasawisma dan mendata kelompok Dasawisma dengan mengisi 3 buku, yaitu 1 buku catatan keluarga, 2 buku catatan data dan kegiatan keluarga, 3 buku catatan kelahiran, kematian bayi dan kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas. Melakukan pendataan lansia dan memberi penyuluhan kepada mereka dengan cara membentuk kelompok lansia di Desa Lumban Sormin sebanyak 3 kelompok atau 150 orang serta membuat kegiatannya. Memeriksa kesehatan di posyandu dan melakukan kegiatan olahraga ringan seperti senam lansia. Mendapatkan pakaian baju olahraga atau training dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 150 pasang. Pembuatan KTP seumur hidup dengan cepat. Mendapatkan makanan tambahan secara gratis yang dilakukan pada saat posyandu lansia. Bagi kelompok lansia juga telah dilakukan pelatihan keterampilan mengkait yang dipandu Dewan Penyantun dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara. Kadarpun, pembinaan telah dilaksanakan untuk tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara dan Dewan Penyantun Badan Kasbag dan Linmas Kabupaten Tapanuli Utara dan Satpol PP serta Polsek Pangaribuan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mematuhi segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. G. Pembinaan konsep diri ibu. Tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan dan Desa Lumban Sormin telah melaksanakan pembinaan kepada kaum ibu untuk mengamalkan serta menerapkan konsep diri ibu, yaitu 1. Ibu sebagai ibu rumah tangga, ibu sebagai pendamping suami yang setia, ibu sebagai pengelola rumah tangga, ibu sebagai penerus keturunan, ibu sebagai warga negara yang baik. Gotong royong di Desa Lumban Sormin telah dilakukan peraturan desa tentang pelaksanaan gotong royong seperti A. Mengerjakan lahan usaha tani dengan bergiliran atau marsiada pari. B. Memelihara kebersihan lingkungan dan pekarangan masing-masing. Dan juga memelihara jalan sepanjang jalan protokol dengan bergotong royong 1 kali sebulan. Memagar lingkungan serta menjaga kebersihan pekarangan. Pengandangan ternak agar kotorannya tidak mencemari lingkungan. Pokja 2 membidangi pendidikan dan keterampilan,
pengembangan dan kehidupan berkoperasi. Hal-hal yang telah dilakukan dalam kegiatan ini adalah: 1. Di bidang pendidikan dan keterampilan. A. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan usia dini atau PAUD, serta pembentukan kelompok PAUD. B. Pembentukan kelompok bina keluarga balita atau BKB dan melatih kader yang pelatihannya dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara. Sasarannya adalah para ibu-ibu yang mempunyai anak balita dan telah diberi penyuluhan oleh Dewan Penyantun Kabupaten dan Kecamatan, dan kegiatan ini dilakukan di Posyandu. C. Mengadakan pelatihan keterampilan serta berbordir, merangkai bunga dari bahan kertas koran, membuat sapu ijuk, sapu lidi, mengayam, dan lain-lain, dilatih oleh PKK Kabupaten, Pemberdayaan Perempuan, dan PKK Kecamatan. D. Mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain: pelatihan LP3 PKK di Provinsi Sumatera Utara di Medan dan di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengikuti sertakan ketua tim penggerak PKK Desa dan sekretaris PKK Desa. Pelatihan kader BKB di provinsi dan kabupaten yang mengikut sertakan kader BKB. Mengikuti pelatihan Posyandu dengan mengikut sertakan kader Posyandu serta mengikuti Jambore Posyandu Provinsi Sumatera Utara di Medan. Mengikuti pelatihan ketua-ketua Dasawisma yang dilaksanakan di Balai Data Kantor Camat Pangaribuan oleh Bapema, Pemdes Kabupaten Tapanuli Utara, dan tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara. Pelatihan tim PKK tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Balai Data Kantor Camat Pangaribuan yang mengikut sertakan pengurus dan anggota tim penggerak PKK Desa. 2. Bidang pengembangan kehidupan berkoperasi. Pelatihan pengurus simpan pinjam kelompok perempuan atau kelompok STP oleh pelakunya PNPM, serta penyuluhan dari Dinas Koperasi khususnya kaum ibu yang bergabung di kelompok simpan pinjam khusus perempuan atau STP, di mana anggotanya adalah para ibu yang aktif ber-PKK telah memperoleh penambahan modal yang bersumber dari dana PNPM, di mana tahun 2009 jumlah kelompok STP di Desa Lumban Sormin ada 2 kelompok, dan tahun 2010 penambahan kelompok menjadi 4, dan tahun 2011 diusulkan 3 kelompok lagi. Mengadakan penyuluhan tentang UP2K atau usaha peningkatan pendapatan keluarga dengan membuat berbagai keterampilan dengan memanfaatkan lahan kosong dan sumber daya alam desa, serta membentuk kelompok UP2K PKK, serta membentuk kelompok UP2K di Desa Lumban Sormin, dan telah menerima bantuan stimulan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten sebesar 1 juta, yang mana kegiatan adalah pembuatan bubuk kopi, tape, keripik, es lilin, cakar ayam yang bisa dipasarkan di sekitar Kecamatan Pangaribuan. Pokja 3. Pokja 3 membidangi: 1. Pangan, sandang, tata laksana rumah tangga. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Pokja 3 bidang pangan: A. Mengikuti pelatihan pengelolaan makanan pola 3B, beragam, bergizi, dan berimbang, dari non-berat yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dan PKK Kabupaten Tapanuli Utara. B. Mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan tentang penganekaragaman makanan dengan pola 3B, beragam, bergizi, dan berimbang, sehingga mampu mencukupi gizi bagi keluarga dengan mempraktekkan masakan yang dari non-beras serta bebilan atau beras ubi jalar di Desa Lumban Sormin. C. Memberi penyuluhan pemanfaatan teknologi tepat guna atau TTG untuk menunjang usaha tanaman buah dan peternak agar dapat meningkatkan kualitas produksi untuk mencapai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga. D. Memberikan penyuluhan tentang membudayakan aku cinta masakan Indonesia, sehingga menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. E. Mensosialisasikan program nasional gerakan
memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. F. Mengoptimalkan halaman asri tertib dan indah dan nyaman hatinya PKK dengan tanaman produktif bernilai ekonomis tinggi yang dapat memenuhi keperluan dan tabungan keluarga. G. Memberikan makanan tambahan kepada para lansia dari tim penggerak PKK Kabupaten beserta Dewan Penyantun Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara. Bidang sandang, memberikan penyuluhan kepada para ibu-ibu cara berpakaian yang baik dan rapi, sederhana dan anggun harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang akan dikunjungi, antara lain seperti pakaian untuk acara pesta adat, pesta pernikahan, acara keagamaan seperti ke gereja atau masjid, dan juga khusus untuk melayat orang meninggal dengan mengenakan pakaian warna kelam atau gelap dan disesuaikan dengan kemampuan. 3. Bidang perumahan dan tata laksana rumah tangga. Penyuluhan bagi setiap keluarga untuk dapat menata rumah yang sehat, sederhana, rapi, serta memenuhi kriteria rumah sehat. Pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi tanaman bumbu di dalam pekarangan atau tabulakan, tanaman bumbu di dalam lahan atau tabulahan, dan tanaman bumbu di dalam pot atau tabula pot. Pembuatan tanaman obat keluarga atau toga yang dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Pembuatan tanaman PKK, dasawisma dan karang taruna dengan memasyarakatkan hatinya PKK. Pembuatan papan himbauan seperti hatinya PKK, 10 program pokok PKK, pola dan podana 5K, serta menghimbau masyarakat agar mengandang ternak dengan membuat kandang lebih jauh dari rumah tempat tinggal agar tidak mengganggu kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pojak 4 membidangi 1. Kesehatan, 2. Kelestarian lingkungan hidup, 3. Perencanaan sehat. Dalam pojak 4 yang dilaksanakan adalah bidang kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan posyandu yang didukung dan dilakukan oleh kader-kader posyandu dan kader PKK untuk melayani kesehatan ibu dan anak serta lansia. Kegiatan yang telah dilakukan 2 kali sebulan. Membentuk posyandu 2 unit, yaitu posyandu Mawar dan posyandu Anggrek. Penyuluhan tentang pembuatan jarak kelahiran dengan ber-KB. Memperhatikan pelayanan di posyandu bagi anggota lansia dan imunisasi untuk anak. Ikut serta dalam penyuluhan gerakan Sayang Ibu atau GSI yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran dan kepedulian dalam upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan sehingga dapat memperhatikan kesehatan ibu selama hamil dan waktu melahirkan. Pembinaan tentang menunda usia perkawinan dan pembinaan tentang penggunaan air susu ibu atau ASI. Melakukan penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan membudayakan gerakan cuci tangan, pakai sabun, serta menggunting dan membersihkan kuku. Mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit kanker reproduksi wanita oleh Yayasan Kanker Indonesia Cabang Tapanuli Utara dan tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara. Bidang kelestarian lingkungan hidup, memelihara pagar pekarangan rumah, serta melakukan gotong royong pembersihan lingkungan, serta penyuluhan tentang pembuatan jamban dan membuang sampah tidak dengan sembarangan. Memotivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan pekarangan rumah, serta menanami bunga agar nampak indah dan sejuk. Bidang perencanaan sehat, mengajukan menabung bagi ibu hamil, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mampu untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran di dalam keluarga. Bantuan, ada bantuan yang sudah diperoleh PKK Desa Lumban Sormin setelah supervisi, antara lain dapat kami sebutkan. Bantuan pembinaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara sampai evaluasi sebesar 10 juta rupiah
dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara. Baju lansia 150 stel dari Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten. Baju dinas Dasawisma 17 potong dari Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten. Baju dinas kader BKB 10 potong. Baju dinas kader Posyandu 7 potong. Baju dinas Batik Biru Tosca 45 stel. Baju dinas Karang Taruna 45 potong. Baju dinas PKK Dusun 10 potong. Cat sebanyak 750 kg semuanya dari Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan dari Bappenas Provinsi Sumatera Utara 1 tel laptop merek Toshiba. Bantuan dari Dewan Penyansus SKPD Kabupaten Tapanuli Utara Cangkul. Ternak biogas, tong sampah, bibit ikan, bibit pohon aren, pohon stop. Bantuan dari Dewan Penyansus Kecamatan Pangaribuan, gotong royong, papan himbauan, polybag, dan lain-lain. Penutup, demikian laporan ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Ibu tim evaluasi, dan selanjutnya kami mohon bimbingan dan arahan yang dapat menjadi maksud dan petunjuk bagi kami untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Penyerahan laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan laporan Kepala Desa Lumban Sormin kepada Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Utara.